gali dan kata yang berharga untukku, meskipun tak terindu. Engkau aku suka, aku ingin cinta bebas semerbak percik pesona. Wahai mana, bantu aku meskipun hidup ini terlalu, ku yakin badai pasti berlalu. Dinding kecil pun merayu pinjam hatimu. Cintaku tertepuk, harap yang tak ada. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menghadiri acara webinar ya, webinar di mana kita menghadirkan dua pembicara, yaitu yang terhormat Bapak Suwandi Wiratno dari APPI, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dan juga dari Ibu Marta Diana Buki, yang merupakan Direktur Pemeringkatan dari PT Credit Rating Indonesia. Mungkin sebelum saya mulai, saya akan mempersilakan Bapak Rudi Utomo selaku PLT Direktur Utama PT Aldira Cita Sekuritas Indonesia untuk memberikan sambutan awal, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Saiful atas waktunya. Terima kasih Pak Suwandi atas partisipasinya membantu kami dalam menyelenggarakan webinar pada pagi hari ini. Seperti biasa kami bekerja sama dengan KRI ya kan untuk menyelenggarakan ya kan acara-acara webinar-webinar yang berkualitas yang bisa memberikan manfaat dan masukan buat para peserta semua. Nah, kami harapkan nanti mungkin teman-teman bisa melihat bahwa bagaimana sektor industri multifinance ya, yang mungkin kemarin pada tahun 2020 cukup mengalami tekanan ya kan, bagaimana prospek dan kira-kira arah ke depannya, apakah pemulihan ekonomi ini mendukung pertumbuhan dari industri multifinance. Mungkin nanti Pak Suwandi dapat memberikan gambaran dan pencerahan buat kami semua ya kan, untuk dapat lebih melihat ya kan peluang-peluang apa yang bisa diraih oleh teman-teman ya kan. Baik, mungkin ada beberapa teman-teman di sini investor pasar modal ya kan, sehingga mungkin bisa mulai melirik nih saham-saham multifinance terkait dengan prospek yang mungkin bisa lebih baik. Saya rasa itu Pak Saiful. Terima kasih buat Pak Suwandi, buat Pak Saiful juga, dan buat para partisipan semua yang mengikuti acara ini. Demikian. Ya, kami persilakan untuk selanjutnya. Saya Pak. Ya, langsung mungkin dari Pak Suwandi langsung atau dari Aldira ada yang mau disampaikan lagi? Ya, saya tunggu Pak. Ya. Sudah cukup Pak dari Aldira. Oke, langsung dari Pak Suwandi. Silakan Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Oke. Pertama-tama terima kasih kepada host kita Pak Anggita Pradipta, terus Pak dari Aldira, tadi Pak Budi Utomo, dan para jajaran direksi dari Credit Rating Indonesia. Saya terhormat diundang oleh Pak Rizal Panji, sahabat saya sewaktu saya di BI Finance, senior saya, dan sekali lagi terima kasih atas undangannya. Pertama-tama mohon maaf jika saya tadi masuk terlambat karena saya baru saja juga selesai meeting dengan shareholder saya. Dan seperti topik yang disampaikan pada hari ini, saya diminta untuk membawakan prospek industri pembiayaan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera
bagi kita semua, dan salam sehat serta semoga kita semua di tahun 2021 ini semakin baik, semakin sehat dan selalu dalam lindungannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti yang sudah ada di tayangan Bapak Ibu semua, presentasi yang sudah kami siapkan adalah kita akan membahas dan mendiskusikan prospek industri pembiayaan 2021. Lanjut, Nurul, saya akan dibantu oleh dari kantor sekretariat APPI, yaitu Ibu Nurul. Nurul, silakan lanjut. Nah, untuk agenda pada hari ini, saya ada 3 topik yang saya akan coba bawakan, yaitu pertama, dampak pandemi COVID terhadap perkembangan industri pembiayaan, yang kedua adalah strategi industri pembiayaan untuk bertahan, dan ketiga outlook industri pembiayaan 2021. Nanti selama saya membawakan presentasi, saya mau bertanya dulu kepada host, apakah saya presentasi sampai selesai atau saya juga bisa mengizinkan untuk Bapak Ibu bertanya. Bagaimana? Sampai selesai dulu Pak, nanti habis itu ada Q&A session. Siap. Oke, lanjut Nurul. Di slide pertama yang kami buat pada hari ini, di depan Bapak Ibu sekalian telah tampil adalah satu tabel perjalanan industri pembiayaan terkait baik dari sisi aset, piutang pembiayaan, dan pertumbuhannya, serta rasio-rasio yang ada, dan ini semua data dari OJK. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa industri pembiayaan ini menjadi satu industri yang sangat menarik, dimulai sejak tahun 2000, manakala semua proses penyehatan perbankan nasional dan seluruh industri keuangan telah selesai di tahun 99 dan tahun 2000, selesainya juga restrukturisasi akibat krisis Asia. Nah, di tahun 2000, pengusaha-pengusaha sangat menyadari bahwa UMKM dan retail kredit itu sebenarnya menyumbang banyak hal yang positif untuk perekonomian kita. Dengan demikian, industri perusahaan pembiayaan yang sangat kental dengan debitur-debiturnya yang kita kenal dengan non-bankable customer, dan rata-rata adalah debitur-debitur retail, mulai kita tumbuh di tahun 2000, dan begitu banyak terjadinya kasus jual beli korporasi dan perbankan, terutama dimulai dengan Temasek membeli Danamon di awal tahun 2000-an. Dengan Temasek membeli Danamon, ada rencana dari Danamon itu sendiri sebagai perbankan untuk bagaimana cepat tumbuh dari sisi perkreditannya, dan mereka juga membahas pertumbuhan secara organik atau inorganik. Nah, setelah diskusi yang sangat panjang, Danamon mungkin dengan shareholder-nya Temasek mengambil keputusan untuk tumbuh inorganik, dan terjadilah akuisisi Adira Finance yang dibeli oleh Bank Danamon di tahun 2002. Nah, pertumbuhan bisnis retail di industri pembiayaan yang tadinya portofolio lebih banyak adalah kegiatan sewa guna usaha, mulai terjadi crossing di kisaran tahun 2005 ke atas, di mana banyak sekali perbankan-perbankan nasional mulai berebut untuk membeli perusahaan pembiayaan seperti BII, membeli Wom Finance, dan beberapa perbankan lainnya. Sampai dengan saat ini, kurang lebih sekitar 33 perusahaan pembiayaan dimiliki oleh perbankan di Indonesia. Nah, dengan apa yang terjadi, pertumbuhan industri pembiayaan dari tahun 2000 sampai dengan 2015, compounded annual growth rate kita kurang lebih kisaran sekitar 20-30%. Dengan pertumbuhan yang sangat cepat, terjadilah pertumbuhan yang cukup stagnan mulai dari 2015, 2016 sampai dengan tahun 2019. Pertumbuhan industri pembiayaan mulai terjadi pertumbuhan di bawah double digit. Pertumbuhannya mulai dari kisaran antara 5 sampai dengan 7-8%.
Nah, inilah yang terjadi di industri pembiayaan. Aset kita di tahun 2016 sudah kisaran sekitar 442 triliun, sampai dengan 2019 kita tutup di angka 518 triliun. Kami melihat banyak di piutang pembiayaan kita dari 387 triliun menjadi 452 triliun di tahun 2019. Memasuki tahun 2020, optimisme terjadi karena pergerakan dari tahun 2018 ke 2019 kita tumbuh dengan baik dari 436 triliun menjadi 452 triliun dan keadaan cukup sehat. Kenapa kita mengatakan sehat? Karena pada April 2019, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, industri pembiayaan telah memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh debiturnya, kecil besar, untuk dilaporkan sama dengan perbankan, yaitu laporan SLIK atau SLIK yang kita kenal dengan BI Checking masa di bawah pengawasan Bank Indonesia. BI Checking beralih ke OJK, dan perusahaan pembiayaan memiliki kewajiban untuk melaporkan SLIK pada April tahun 2019. Dengan kewajiban kita melaporkan seluruh debitur kita, pembayaran dari semua debitur sesuai dengan kolektibilitas yang ada di perbankan. Dengan demikian, kita juga bisa melakukan pengecekan setiap debitur-debitur yang mengajukan permohonan kepada setiap perusahaan pembiayaan, karena terdahulu kalau debitur tersebut misalnya memiliki suatu performance yang kurang baik atau cacat bayar di satu perusahaan pembiayaan, mungkin perusahaan pembiayaan yang lainnya tidak akan mengetahuinya atau bahkan tidak mengetahuinya karena kita tidak mempunyai historical data dari si debitur tersebut. Kalaupun ada, paling hanya di perbankan untuk beberapa perusahaan pembiayaan yang telah menjadi anggota BI Checking yang kurang lebih hanya di bawah 20, mungkin masih bisa melakukan pengecekan. Namun setelah April 2019, kita semua bisa melakukan pengecekan SLIK reporting yang dikelola oleh OJK. Nah, melihat ini, optimisme kita di tahun 2020 sangat-sangat baik, walaupun di tengah-tengah kesulitan likuiditas, di mana beberapa perusahaan pembiayaan mengalami kesulitan likuiditas, terutama nanti kita bisa lihat siapa saja yang mengalami kesulitan likuiditas. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui juga, perusahaan pembiayaan telah beralih dari kegiatan yang di bawah Bapepam LK atau Kementerian Keuangan. Terdahulu kita mempunyai kegiatan sewa guna usaha, kegiatan pembiayaan konsumen, kegiatan factoring dan credit card. Di dalam tabel ini kita tidak melihat lagi, tetapi kita melihat kegiatan yang telah diatur oleh OJK melalui POJK 29 tahun 2014 dan digantikan dengan POJK 35 tahun 2018. Kegiatan yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna. Ketiga kegiatan ini sebenarnya di dalam setiap pembiayaan yang ada, kontrak-kontrak yang dipakai tetap masih memakai kontrak perjanjian sewa guna usaha untuk investasi dan modal kerja. Kontrak-kontrak untuk pembiayaan multiguna banyak tetap memakai pembiayaan konsumen. Sementara factoring dan credit card masih bisa dipakai untuk pembiayaan investasi, modal kerja untuk factoring, dan untuk multiguna sekarang sudah ada beberapa perusahaan Jepang dan Korea yang juga telah menerbitkan kredit card, di mana kredit card sebenarnya tidak ada sama sekali portofolionya sejak tahun 95 ke atas sampai dengan krisis Asia terjadi. Karena dulu kita ada dua perusahaan yang menerbitkan kredit card, yaitu Diners Club dan GE Finance. GE Finance dijual ke Bank Permata, Diners Club ditutup. Nah, Bapak Ibu, inilah profil daripada industri pembiayaan, dan kita lihat ternyata 2020 masuk dengan optimisme. Dan di akhir Maret kita tahu bahwa pandemi COVID-19 menyerang juga Indonesia dan akhirnya kita mengalami pertumbuhan yang negatif. Data yang ada sampai dalam tabel ini adalah sampai dengan Oktober. Namun sampai dengan Desember saya sudah mendapatkan figurnya. Industri kami mengalami kontraksi yang sangat-sangat dalam, di mana kita mengalami pertumbuhan minus sampai dengan 17%. Yang paling dalam adalah tentu di dalam pembiayaan investasi dan multiguna. Kita mengetahui bahwa penjualan alat berat dan mesin-mesin industri tentu begitu banyak pengusaha menunda investasi untuk membeli alat berat maupun membeli mesin-mesin pabriknya.
Nah, menunda capex mereka dengan demikian tentu terjadi penurunan secara signifikan dari portofolio kita yang ada, karena yang terjadi hanya rundown atau beberapa akun-akun yang direstrukturisasi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini pun juga kita memahami dan mengetahui penjualan kendaraan, motor maupun mobil mengalami penurunan yang sangat dalam. Penjualan mobil sampai dengan Desember ditutup hanya dengan angka 570.000 dibandingkan dengan proyeksi 1,1 juta unit. Motor pun demikian diproyeksikan sekitar 6,5-6,6 juta, ditutup dengan angka 3,9 juta yang terjual. Ini semua motor baru. Nah, indikasi ini tentu akan menyebabkan karena portofolio perusahaan pembiayaan 66% banyak sekali di pembiayaan motor dan mobil, dan kurang lebih sekitar 30% lebih ada di pembiayaan alat berat. Dengan demikian, penyebab daripada pertumbuhan kita yang minus kontraksi yang terjadi tentu karena buying power maupun capex yang ditunda oleh beberapa pengusaha-pengusaha untuk pembiayaan investasi. Dan kita melihat pembiayaan modal kerja ternyata tidak mengalami penurunan yang sangat dalam, karena beberapa perusahaan seperti contoh tempat saya bekerja, selain saya sebagai ketua umum, saya juga presiden direktur dari CSUL Finance. Nah, CSUL Finance adalah anak usaha dari Trakindo Group. Nah, di dalam keseharian kita mempunyai portofolio lebih dari 80-85% kita fokus di pembiayaan alat berat. Dan di tengah-tengah para debitur-debitur kita atau para lesi-lesi kita menunda investasi pembeli alat berat, mereka tentu perlu juga untuk membeli spare part karena alat yang ada yang sudah tua harus diganti spare part-nya. Dan pembelian spare part ini kita berikan kepada debitur kita dalam bentuk pembiayaan modal kerja atau modal usaha, di mana dijaminkanlah alat-alat yang sudah lunas dan mereka tetap menggunakan alat-alat bekasnya untuk tetap produktif. Ya, nah, membeli alat spare part alat berat tidak murah, dan tentu kita memberikan dengan pola cicilan 3 sampai dengan 6 bulan. Nah, ini membuat pembiayaan modal kerja tidak terlalu terkontraksi, di manakala orang tidak berinvestasi, orang tentu akan melakukan refurbishment terhadap alat-alat beratnya. Ini yang bisa saya sampaikan dari indikator angka-angka ini. Nah, hal-hal lain yang menjadi catatan di sini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa di tengah-tengah pandemi kita juga bahwa sumber dana dari perbankan dalam negeri memang mengalami penurunan yang dalam juga, lebih dari double digit. Karena perbankan juga di dalam negeri ini memang banyak melakukan program restru dan menahan untuk memberikan kredit baru. Namun demikian kita bisa melihat bahwa pendanaan atau pinjaman luar negeri ternyata tidak mengalami penurunan, ya. Dan seperti perusahaan-perusahaan besar yang terkait dengan dimiliki oleh perbankan, dimiliki oleh dealership atau ATPM seperti tempat saya bekerja, masih terus dapat pinjaman dari offshore loan, dan mereka terus menawarkan untuk kita melakukan sindikasi. Ini sebagai indikator yang Bapak Ibu bisa lihat bahwa pinjaman luar negeri hanya kurang lebih sekitar 5,44% drop. Nah, penerbitan surat berharga karena ini ada di dalam negeri juga seperti bonds dan segalanya, Bapak Ibu yang mengelola kredit rating Indonesia pastinya bisa memahami bahwa di tahun 2020 penerbitan surat-surat berharga seperti obligasi dan lain-lainnya tidak semarak seperti tahun-tahun sebelumnya. Semoga di tahun 2021 ini yang dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh OJK di dalam review bisnis plan kita atau kita menerbitkan surat berharga yang tadinya 6 bulan sudah diperpendek hanya 2 bulan. Jadi mungkin ke depannya nanti banyak perusahaan-perusahaan pembiayaan yang akan masuk ke dalam capital market atau pasar modal untuk menerbitkan surat-surat berharga seperti obligasi dan lain-lainnya. Nah, ini yang bisa kita lihat bahwa tahun 2020 banyak perusahaan-perusahaan juga harus melakukan penyesuaian terhadap provisioning atau impairment daripada AR-nya, karena di tahun 2020 kami juga harus melakukan penyesuaian terhadap pencadangan CKPN dari portofolio atau piutang kita sesuai dengan PSAK 71 yang diadopsi dari International Financing Reporting Standard 9. Nah, ini yang harus kita lakukan dan tidak bisa ditawar-menawar karena sudah menjadi SAK, aturan standar akuntansi di Indonesia. Banyak sekali perusahaan yang memang terkena double WMI.
ya proses restru, kita bisa melakukan reporting sebagai collectability 1 dan lancar dari sisi reportingnya, namun dari sisi KPN-nya kami harus melakukan pencadangan. Nah, akibat hal tersebut tentu laba dan rugi perusahaan pembiayaan mengalami kontraksi juga dan penurunan di atas lebih dari 60%. Nah, kita bisa melihat rasio-rasio yang ada tidak terlalu dalam. Financing to asset ratio kita masih di atas 80%, di mana peraturan OJK minimum 40%. ROA-nya sendiri memang drop cukup dalam karena penurunan laba dari setiap perusahaan yang ada di beberapa anggota kami, dan ROE juga mengalami penurunan. Beban operasional tentu akan meningkat dengan penurunan revenue karena beberapa restrukturisasi tentu akan mengganggu pendapatan operasional. Gearing ratio sangat baik buat Bapak Ibu juga yang di capital market melihat industri ini ternyata ekuitas dari perusahaan-perusahaan pembiayaan yang terganggu profitnya di tahun 2020 pun tidak akan menggoyang gearing ratio industri yang kisarannya hanya 2,28 kali dibandingkan dengan peraturan yaitu maksimum 10 kali. Nah, NPF gross ini kita bisa lihat sekitar 4,7, sementara kita pernah di bulan Juli atau Agustus sekitar 5,2, dan ini sudah terus menurun dan bahkan ditutup mungkin di kisaran angka 4,5, dengan NPF netto yang di bulan Oktober sekitar 1,9, mungkin sekarang angkanya di bawah 1,8%. Artinya bahwa kami masih jauh dari aturan OJK di mana NPF itu tidak boleh lebih dari 5%, yaitu NPF netonya ya. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa kriteria daripada lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, yang di mana perhitungan NPF diambil dari 3 kategori terakhir, yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet. Nah, untuk kategori lancar, kami tidak begitu jauh berbeda dari sisi peraturannya, di mana perbankan yang dikatakan lancar adalah portofolionya sama sekali tidak boleh terlambat pembayarannya 1 hari pun juga. Untuk industri kami, 0 sampai dengan 10 hari masih boleh dikatakan lancar. Jadi hanya beda 10 hari, sisanya kami mempunyai kriteria yang sama, di mana perbankan 1 sampai dengan 90 hari dalam perhatian khusus, di kami 11 sampai dengan 90 hari masuk dalam kriteria dalam perhatian khusus. Selanjutnya 91 sampai 120 kurang lancar, 121 sampai dengan 180 masuk diragukan, di atas 180 hari macet. Jadi kami tidak mempunyai satu perbedaan yang sangat jauh dengan apa yang menjadi aturan perbankan. Next. Nah, di sini kita bisa melihat tabel-tabel yang ada lebih jauh lagi. Tadi 2016, tadi yang seperti saya sampaikan, kami tidak mengalami hambatan. Pada awal-awal tahun 2000 kami bertumbuh dari mulai portofolio yang tidak begitu besar, terus kami tumbuh ya, walaupun ada kenaikan harga BBM, ada global crisis di 2008. Terus kami meningkat, dan tadi yang saya sampaikan CAGR kita sekitar 20-30% sampai dengan 2015. Namun 2015 sampai dengan 2019 kami mulai mengalami pertumbuhan yang sangat tipis, yaitu di bawah double digit, dan paling parahnya mungkin Bapak Ibu sekalian pernah juga mendengar dan membaca di media-media bahwa beberapa perusahaan pembiayaan yang kecil-kecil sebenarnya mestinya tidak mempunyai satu pengaruh yang sangat besar, namun beritanya sangat besar, yaitu seperti contoh Arjuna Finance, terus ada lagi kasus Kembang 88, Dharma Tama, semua ini aset-asetnya di bawah 100 triliun rupiah, bahkan ada yang hanya 500, 400, tetapi mengganggu industri kami karena kasus double pledging. Nah, kasus double pledging nanti saya akan sampaikan bahwa industri juga telah merespon, asosiasi telah membuat satu aplikasi yang namanya Aset Registry, dan telah masuk di dalam peraturan POJK seluruh perusahaan pembiayaan yang ada saat ini harus menjadi anggota Aset Registry dan mendaftarkan nomor rangka nomor mesinnya kepada kami, yaitu perusahaan kami yang di bawah APP, yaitu Rapindo, di mana nomor rangka nomor mesin ini akan didaftarkan, di mana para kreditur nanti ke depannya, baik dari capital market, bisa mengecek bahwa AR yang telah dijaminkan kepada kreditur tentunya ini tidak boleh dijaminkan kepada kreditur lainnya. Jadi kami catat data-data tersebut, kami tidak mempunyai data debitur, tapi kami hanya mempunyai aset daripada yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan. Asetnya kalau mobil adalah yang kami catat nomor rangka nomor mesin.
asetnya itu alat berat, yang kami catat adalah nomor seri daripada alat berat tersebut, nomor mesin dan segalanya. Nah, ini yang kita lakukan akibat sesuatu yang terjadi kasus double pledging di 2015 ke depan, yaitu beberapa perusahaan pembiayaan yang kita bisa sebut mungkin tidak lebih kurang dari 7-8 perusahaan yang memang mengalami situasi sulit cash flow, tetapi melakukan proses gagal bayar, dan akhirnya ternyata mereka melakukan prosedural yang salah dan melanggar tata kelola yang baik. Nah, dengan demikian kami tetap dapat tumbuh dengan berbagai macam cara kita menjelaskan kepada para kreditur kita, walaupun akhirnya kreditur kita sekarang mempunyai kriteria, terutama di perbankan, ada kreditur, katanya kami ini dibagi dalam perusahaan yang dimiliki oleh ATPM, perusahaan yang dimiliki perbankan, perusahaan yang dianggap yatim piatu. Nah, di dalam yatim piatu ini siapa saja? Ya tentu ada juga perusahaan-perusahaan Jepang dan Korea yang tetap masih kuat mendapat dukungan daripada shareholder-nya. Nah, COVID-19 pandemi semua mengalami situasi yang sama, tadi sudah saya jelaskan di tabel yang sebelumnya. Next. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, data terakhir yang kami punya bahwa kami pun tidak lepas dari perbankan, sama, kami pun harus membantu. Membantu siapa? Membantu para debitur kita yang terkena dampak COVID-19. Nah, sampai dengan 8 Desember, kurang lebih sudah sekitar 4,9 juta yang kita setujui, dari 5,5 juta yang mengajukan, ada kurang lebih sekitar 300.000 yang kita tolak, dan jumlah angka pokok atau piutang pokok yang harus direstru kurang lebih sekitar 148 triliun dibandingkan kurang lebih sekitar hampir 400, mungkin sekitar lebih dari 30% yang kita restru di tahun 2020. Nah, sebagai gambaran, kalau Bapak Ibu, saya tidak mempunyai data dari semua yang direstru ini, berapa yang sudah kembali membayar normal. Di tempat saya bekerja, saya rasa pasti di industri tidak akan berbeda jauh. Kurang lebih sekitar 60-65% sudah kembali membayar normal, sesuai dengan cicilan sebelum COVID-19. Nah, beberapa mungkin masih melakukan restru, dan beberapa dalam restru-restru yang kami lakukan, sebagian besar restru kita tidaklah libur cicilan, tetapi tetap minimal membayar bunga dan pokoknya ditahan dulu untuk tidak dibayar. Nah, sehingga pada waktu tertentu tentu nanti harus disesuaikan kembali dan di-reschedule kembali untuk pembayarannya. Demikian yang bisa saya sampaikan terhadap program restrukturisasi yang ada di industri kami. Next. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan bahwa kami tadi mempunyai kegiatan investasi, pembiayaan modal kerja, dan multiguna. Nah, tentu hal ini kalau Bapak Ibu lihat komposisi piutang kami terdiri dari barang produktif kurang lebih sekitar 27%, barang infrastruktur 3%, konsumsi tadi kurang lebih saya mengatakan 65-66%, 67%, dan lain-lainnya tentu terkait dengan factoring maupun piutang-piutang lainnya. Nah, di sini kalau dari komposisi barang produktif bisa dibagi dari mobil pengangkutan, alat-alat berat, barang produktif lainnya, mesin-mesin, kapal laut, dan lainnya. Ini yang terkait dengan semua jenis barang-barang yang kita biayai dan tentu produktif untuk usaha. Nah, untuk pembiayaan konsumsi atau consumerism, atau kita kenal dengan pembiayaan multiguna yang terkait pembiayaan otomotif, roda 4 dan roda 2, yang di mana di dalamnya sebenarnya juga banyak pengusaha-pengusaha UMKM. Karena banyak orang yang kadang-kadang salah paham dan salah mengerti bahwa seolah-olah perusahaan pembiayaan ini semuanya konsumtif. Padahal sementara orang membeli motor kadang-kadang juga dipakai untuk produktif. Misalnya sekarang orang berjualan bakso, berjualan siomay, sudah banyak yang mengganti dari berjalan kaki, sepeda, sekarang juga sudah ada yang naik motor. Untuk menyemai bibit di perkebunan kelapa sawit, mereka juga bisa naik motor, dan di kursi penumpang itu ditaruh tempat air yang bisa keluar untuk menyemai bibit-bibitnya. Itu yang saya lihat, atau membawa karet di daerah Sumatera dan lain-lain. Nah, kita bisa melihat bahwa ini kita tetap masih klasifikasikan dimasuk dalam komposisi barang konsumsi, karena melihat motor dan mobil itu dari dulu masuk dalam barang konsumsi. Namun di dalamnya tetap ada UMKM, karena kita mendata kurang lebih sekitar 7 juta dari 23 juta debitur yang aktif hari ini adalah debitur UMKM sektor non-formal. Next. Restrukturisasi piutang pembiayaan di tahun 2020. Tadi sudah disampaikan secara tabel yang ada di OJK, ini 39,5 kalau dari piutang,
IKNB kita bisa melihat September, Oktober, November piutang kita yang menurun, namun di tengah-tengah piutang kita yang menurun harusnya volume kita yang berkurang menyebabkan NPL kita naik. Namun apa yang terjadi, NPL kita masih tetap terjaga di bawah netnya di kurang lebih data di bawah 2% tadi. Next. Nah, ini perjalanan restrukturisasi piutang debitur. Kalau Bapak Ibu lihat sekalian, begitu banyak POJK yang dikeluarkan, begitu banyak PMK yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dalam program pemulihan ekonomi nasional, bagaimana pemerintah bekerja sama dengan kami sektor swasta, terus bagaimana kita harus menjawab begitu banyak debitur-debitur yang ingin mendapatkan libur cicilan seperti yang disampaikan oleh pimpinan kita, namun kita bisa menjelaskan dengan baik dan tidak terjadi hiruk pikuk atau huru-hara di lapangan. Next. Dampak pandemi ini tentunya kita bisa lihat dari dimulai terjadi awal restrukturisasi ini menyebabkan penurunan pendapatan. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Penagihan juga di awal-awal kita mengalami kesulitan, begitu banyak banner-banner yang dibuat oleh beberapa pimpinan-pimpinan daerah yang begitu concern terhadap protokol kesehatan, tidak boleh ada fisik pertemuan di antara baik orang kolektor kami, tapi kami melakukan penagihan dengan WhatsApp, dengan email, dengan apapun juga. Nah, sekarang sudah mulai kondusif. Nah, pinjaman PP juga pada waktu perusahaan pembiayaan diminta untuk melakukan restru terhadap debiturnya, kami juga bingung waktu itu, karena kan konsep daripada perusahaan pembiayaan ini kan juga kita intermediary untuk memberikan pinjaman kepada debitur. Dari mana uang kita? Dari perbankan. Nah, pada saat kita merestru debitur kita ada beberapa PP yang menanyakan kepada saya, harusnya kita juga dapat restru dong dari perbankan. Karena kita akan mengalami kesulitan cash flow. Namun demikian, saya mengatakan sebaiknya kita tidak langsung minta restru. Dan ternyata alhamdulillah dari 180-an perusahaan pembiayaan yang melakukan restru di perbankan kurang dari 10 juga. Rata-rata cash flow-nya cukup strong dan masih tetap melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan perbankan. Ini suatu hal yang positif yang saya sampaikan. Namun demikian, hal yang positif juga tidak membuat perbankan ini mengatakan, oke, saya akan tetap kucurkan pendanaan. Dan hal ini pun terjadi di berbagai industri, dan maka oleh sebab itu perusahaan pembiayaan juga harus memikirkan mencari sumber dana selain perbankan, karena 70-80% kita dari perbankan, harusnya kita mencari dana dari capital market. Dan ini sesuatu hal yang dimana KRI bisa membantu para perusahaan pembiayaan yang masih bisa berjalan selama 1 tahun bertahan dan kuat, harusnya juga bisa mempunyai kekuatan untuk tetap stay. Karena setahun itu tidak mudah, kita harus membayar OPEX, tetapi tetap karyawan tetap tidak dilakukan rasionalisasi, paling-paling mungkin beberapa perusahaan pembiayaan melakukan pengurangan pendapatan daripada karyawannya. Nah, pembiayaan baru kita mau booking juga sulit ya. Banyak hal pengetatan PSBB ya, apapun itu namanya, sehingga membuat orang juga tidak membeli barang konsumsi dulu atau tidak berinvestasi. Nah, NPF, peningkatan NPF akibat kemampuan membayar debitur berkurang, ini yang kita pikir akan mendampaknya cukup besar, tapi ternyata tidak sebesar yang kami pikirkan. Alhamdulillah ternyata masyarakat Indonesia masih tertib melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang diperjanjikan, walaupun misalnya hanya bunganya saja dalam restrunya. Next. Strategi kita untuk bertahan di tahun 2020, hampir keseluruhan perusahaan pembiayaan melakukan efisiensi biaya. Hampir keseluruhan perusahaan pembiayaan mengatur dananya, ya, mencari sumber dana lain. Selektif memilih debitur karena kita ada SLIK, kita ada Rapindo, kita ada Pevindo Biro Kredit hari ini. Ya. Kenapa kita harus melakukan 3 hal tersebut di sebelah kiri? Karena kita tahu pertumbuhan ekonomi kita minus, daya beli masyarakat kita turun, dan perlu dukungan likuiditas perbankan. Pertumbuhan ekonomi, mohon maaf, ini minus 5,3 adalah terjadi pada kuartal kedua. Mungkin ditutup dengan Desember masih di kisaran minus 1,7 yang belum ditutup, tapi tidak sebesar minus 5,3.
Nah, penjualan mobil turun signifikan, motor turun signifikan, penjualan mobil bekas pun turun karena pasti pengaruhnya mobil baru turun, bekas pun turun. PP yang tidak terafiliasi terancam tidak memiliki likuiditas yang cukup. Jumlah perusahaan pembiayaan akan berkurang karena tidak mampu bersaing. Ini ya adalah permasalahan yang ada di industri kami. Tentu buat Bapak Ibu semua, kalau apabila nanti perusahaan-perusahaan pembiayaan yang mungkin akan masuk ke capital market, di rating dan segalanya, Bapak Ibu tidak akan bertemu dengan perusahaan pembiayaan yang nantinya akan berkurang karena tidak mampu bersaing, karena ini adalah beberapa perusahaan pembiayaan yang tidak mampu misalnya memiliki ekuitas minimal 100 miliar, itu mau tidak mau harus dicabut izinnya. Nah, perusahaan pembiayaan yang mungkin 100 sampai 500 miliar mungkin masuk capital market juga nggak mudah ya dari sisi rating dan segalanya. Tapi kami masih banyak perusahaan pembiayaan yang di angka 1 triliun atau 700 sampai dengan 1 triliun, 1 triliun sampai dengan 2 triliun. Ini mempunyai potensi yang baik karena mereka bertahan di tahun 2020. Next. Bapak Ibu, saya juga mencoba untuk menyampaikan benar tidak industri ini mengalami penurunan karena kami sebenarnya adalah efek daripada produk-produk yang dijual oleh supplier-supplier, oleh rekanan-rekanan kami, oleh dealer, dan segalanya. Untuk di alat berat, kita bisa melihat bahwa penjualan alat berat 2016 dari kasus 2012 batu bara ini terus berangkat naik ya. 2016 dari 7.800 ke 12.000, 15.000, padahal di 2019 itu kita punya harapan bisa jual 17, ternyata turun. Dan kita tidak menyadari bahwa pada saat penjualan besar sekali di 2018, kita sebenarnya harus menunggu di 2021, mestinya orang akan mengganti alat beratnya. Karena setiap 3 tahun, kalau mereka di mining batu bara akan mengganti. Berarti yang beli di 2017 akan mengganti di 2020. Nah, ini tidak mengganti di 2020, berarti akan ada sekitar 27-28 ribu alat berat yang mungkin sudah usang, kalau mereka pun mengganti spare part, pastinya akan menjadi lebih mahal daripada membeli alat baru. Namun demikian, ternyata industri alat berat tidak memproyeksi seperti itu, karena mereka melihat bahwa 2021 ini masih challenging. Challenging-nya kenapa? Karena pada waktu dia membuat proyeksi itu kan nggak tahu kapan vaksin ada, kapan apakah ini PSBB akan terus berlanjut. Begitu banyak perusahaan masih melakukan WFH, saya sendiri WFH sejak bulan Maret, namun kita tetap profitable. Ya, nah growth drive daripada yang memakai alat berat itu adalah industrinya spesifik dari forestry, dari agriculture, mining, dan construction atau kontraktor. Nah, kontraktor tentu dari tabel yang ada yang paling besar memakai alat berat, tapi alat beratnya hanya yang kecil-kecil saja. Namun demikian, untuk kontraktor banyak sekali kami tidak bisa membiayai. Kenapa? Karena rata-rata mereka membeli tunai, dan rata-rata pemakai daripada alat berat untuk di kontraktor itu adalah ya, perusahaan yang akhirannya karya-karya, atau mungkin subkontraktornya bisa kami biayai. Jadi tidak semua dari yang dijual, bisa paling 50% dari data yang ada bisa masuk ke dalam perusahaan pembiayaan. Next. Nah, kita bisa melihat apa yang terjadi di proyeksi kalau untuk motorcycle. Motorcycle sendiri tadi sudah saya sampaikan, kita pernah terjadi penjualan motor itu pernah paling tinggi 8,1 di tahun 2011, Bapak Ibu. Ya, terus menurun, kita juga tidak tahu kenapa. Apakah ini terjadi shifting, orang mungkin membeli mobil LCGC, tetapi kapasitas terpasang untuk industri motor itu sudah 10 juta. Ya, karena motor di Indonesia kan trennya 2-3 tahun orang ganti motor. Namun apa yang terjadi, kita bisa melihat dari penurunan dan mulai terjadi peningkatan sebenarnya di sampai dengan 2019 sudah 6,5 juta, sudah mulai meningkat lagi. Namun suka atau tidak suka 2020 COVID terjadi penurunan yang sangat signifikan 45%, dan mereka tetap memproyeksikan dengan sangat konservatif hanya naik 11% di tahun 2021. Next. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi di penjualan mobil atau roda 4. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, penjualan mobil pernah mulai merangkak dari 400, 500, terus menangkap, terus stabil di 1,1 juta 2015 sampai dengan 2019. Dan di 2020 sebenarnya mempunyai optimisme yang cukup besar, namun terhambat oleh karena COVID, dan ternyata mereka memproyeksikan di 2021 ini kisarannya hanya penjualannya sekitar 775.000, bahkan saya mengatakan mungkin dikoreksi menjadi 700 karena penjualan yang diharapkan 600.000 di 2020 hanya terjual kira-kira 570.000, ditutup dengan angka 570.000.
Ini kira-kira apa yang terjadi di industri kita dari alat berat, motor, dan mobil. Next. Ini hanya sebagai gambaran bahwa potensi perusahaan pembiayaan untuk kedepannya masih terus ada, Bapak Ibu. Di tahun 2021 kenapa diproyeksikan 700.000? Gampang, simpel saja. Kalau penjualan 2015, 2016 ada sekitar 2 juta kendaraan baru yang dijual, yang harusnya 2015 di 2020 orang mengganti kendaraan, ternyata sebagian besar tidak mengganti kendaraan. Yang 2016 harusnya 2021 mengganti kendaraan, ini ada 2 juta kendaraan, Bapak Ibu. Nah, biasanya orang itu mengganti 5 tahun kalau untuk mobil di Indonesia. Kenapa? Karena servis gratisnya udah habis. Spare part udah semakin mahal. Dia jual kendaraannya, dia bisa jadi DP, beli kendaraan baru lagi. Dan saya yakin 2021, seandainya tidak semuanya mengganti kendaraannya, paling tidak 30% dari 2 juta, 600.000 mestinya terjual. Ini optimisme yang kita bicara dengan tim Gaikindo, dan analisanya lah kenapa 700.000 seperti itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Nah, ini kira-kira yang saya bisa sampaikan bahwa masih semua di Indonesia orang mengambil kendaraan mobil itu 70%, kredit, motor 90%. Next. Nah, challenges di industri otomotif kita tahu bahwa banyak hal tentang sustainable financing, secara teknologi, industri mobil juga sudah mulai berbondong-bondong kita membaca di koran dan segalanya masuk ke electrical car, ya kita hanya tinggal menunggu. Manakala dia mengganti electrical, kita hanya tinggal membiayai. Nah, terus kita juga melihat bahwa potensi orang Indonesia kita sudah cukup lama di GDP per capita income di antara 35-37, 3.500-3.700. Kita juga ingin maju. Mudah-mudahan by 2025 dengan infrastruktur yang sudah dibangun besar-besaran oleh pemerintah kita, GDP per capita income kita bisa naik menjadi 10.000 dan 20.000. This is something that we hope it can happen in the future, that Indonesia bisa maju menjadi satu negara yang luar biasa makmur dan sejahtera. Next. Dan kita ketahui bahwa bisnis model ini pun yang kalau kita bicara mengenai cash burn rate, kita bicara valuation, sekarang sudah begitu banyak fintech, perbankan juga katanya nanti udah mulai masuk ke dalam dunia fintech, cabang-cabang juga sudah mulai berkurang. Ya, kita nggak bicara lagi mengenai aset growth. Kalau dulu orang bicara bagaimana menumbuhkan aset, tapi kita bicara valuation. Kita bicara bagaimana data yang akan banyak dan menjadi suatu data yang akan dijual oleh industrinya tersebut. Profit dan payback bukan menjadi suatu isu, tapi market share adalah suatu hal yang sangat besar dan penting buat industri yang berbasis teknologi di masa yang akan datang. Jadi ini sesuatu yang akan berubah, dan kita pasti paham bahwa dalam kehidupan kita hanya satu yang akan terjadi, yaitu perubahan. Kita harus berubah setiap waktu, setiap saat. Dan perubahan ini sudah tidak lagi kita bisa mempunyai planning 5 tahun sesuai dengan planning kita, tetapi bisa terjadi perubahan dari waktu ke waktu dalam waktu yang sangat dekat. Next. Nah, kesimpulan yang saya bisa sampaikan dari presentasi saya adalah situasi hari ini tentu mau tidak mau dengan perubahan yang terjadi, new normal fine tuning harus terjadi di setiap organisasi. Setiap organisasi harus berinvestasi di digital platform untuk mentransform bisnis modelnya. Harus merefine efisiensi dan productivity-nya. Dan juga orang-orang yang bekerja di dalamnya harus dievaluasi. Seperti apa produktivitasnya mereka, seperti apa kecakapan mereka di dalam memberikan kontribusi kepada organisasinya. Dan hal yang terakhir adalah mau tidak mau, SDM kita harus mempunyai cara thinking out of the box and never ending improvement menjadi suatu keharusan dalam menghadapi perubahan di masa yang akan datang. Next. Nah, di tahun 2021 ini, apa yang kami proyeksikan? Apakah masih bisa kami tumbuh? Tentu kita melihat dari sisi peluang. Rencana relaksasi pengaturan mendorong kegiatan pembiayaan sudah terjadi. OJK mensupport kita dan membantu kita nanti misalnya di rating mau masuk capital market yang tadinya di review 6 bulan tinggal 2 bulan. OJK terus membantu kita bagaimana kita tumbuh. Kita melalui pemanfaatan teknologi seperti Slick, Rapindo, Biro Kredit. Ini akan membuat kualitas industri perusahaan pembiayaan menjadi sangat kuat, sangat baik, karena
Sekarang ini nggak bisa lagi lah orang yang sudah sekali nakal, nggak bisa lagi dia 2 kali nakal, 3 kali nakal, atau 4 kali nakal. Karena sekali nakal langsung ketangkep dan kecekel di sling. Tantangannya, memerlukan dukungan pendanaan dalam memberikan pembiayaan. Bapak Ibu hadirin, dari sini ada KRI, mudah-mudahan nanti bisa membantu menjelaskan kepada para pelaku-pelaku capital market, kita nggak perlu khawatir dikasih dana. Kedua, perpanjangan masa kebijakan. Ini memang menjadi tantangan, tetapi kita yakin. Seperti apa sih kalau orang mau perpanjang kreditnya terus nggak bayarin bunga, terus lama-lama dia juga cari duit, atau mungkin ada tabungan yang dia bayar untuk melunasi. Kami yakin. Dan yang terakhir, dengan hal terkait peluang dan tantangan, kami memperkirakan tahun 2021 piutang pembiayaan masih dapat tumbuh, tetapi kami memperkirakan secara konservatif dengan vaksin yang memang belum disuntikan kepada seluruh rakyat dan bangsa kita, tentu pertumbuhan ini kita harapkan dari yang bottom kita di 2020, kita akan tumbuh 5% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan 5% saja mungkin sudah cukup baik, kalau misalnya kita dari kurang lebih kita tutup 375 triliun, 5% mungkin penambahannya kurang lebih sekitar 20 triliun, ya 20 triliun is a big money buat industri kita, dan tentu 2021 ini merupakan napak tilas daripada situasi baru kita, perubahan kita, dan semoga 2021 ini merupakan sebagai platform dasar kita untuk tumbuh, dan kita bisa tumbuh double digit lagi di tahun-tahun berikutnya, 2022 dan 2003 dan seterusnya. Next. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini adalah slide saya yang terakhir yang tadi, dan saya believe we are in this together and we have to get through this together untuk bagaimana kita benar-benar bisa sukses. Kalau kita bisa lakukan hal ini bersama-sama, kita akan sukses. Karena kita sebagai pelaku daripada industri keuangan, pelaku industri yang membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia, kita harus berjuang bersama. Demikian Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Suwandi, luar biasa sekali pemaparannya ya. Dan kita juga lihat ya, walaupun di tengah pandemi seperti ini, ternyata masih sangat cukup kuat ya kondisi dari perusahaan-perusahaan pembiayaan di Indonesia. Dan ini bukan hanya dari pemaparan Pak Suwandi saja, karena beberapa dari klien kami juga ada perusahaan multi finance, dan sampai saat ini juga masih oke kondisinya. Kami belum melakukan penurunan sama sekali dari rating maupun outlook untuk perusahaan multi finance. Mungkin berikutnya adalah dari Direktur Pemerintahan kami, Ibu Diana. Kami persilakan waktu sekitar 15-20 menit untuk memberikan overview mengenai apa yang dilihat credit rating agency dari perusahaan multi finance saat ini. Ya, terima kasih Pak Saiful. Selamat siang semuanya. Saya Diana dari PT Credit Rating Indonesia. Mungkin kita berkenalan sedikit ya. Jadi sekarang udah ada 3 perusahaan rating agency di Indonesia sejak Juli 2019. Kami mendapatkan license dari OJK dan menjadi perusahaan pemeringkat efek ketiga selain Pevindo dan Fitch Indonesia. Saya Diana kebetulan menjadi Direktur Pemeringkatan. Dan siang ini terima kasih juga Pak Suwandi atas pemaparannya yang sangat luar biasa jelas. Dan memang pengalaman saya multi finance ini adalah termasuk kontributor terbesar ya dalam bisnis pemeringkatan, karena seperti kita ketahui multi finance kan nggak bisa ngumpulin deposit ya kayak perbankan. Jadi funding source-nya itu adalah pinjaman dan capital market. Jadi memang sangat intens berhubungan dengan rating agency. Mungkin saya memberi komen sedikit dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Suwandi, bahwa di situ kita lihat industri multi finance ini merupakan salah satu industri yang sensitif terhadap gejolak perekonomian. Jadi kalau kita lihat tadi kan chartnya dari 2015 sampai dari 2006 ya, 2006, 2008, 2015, 2017 ada beberapa krisis yang terjadi itu
berdampak tapi tidak terlalu buruk, yaitu COVID-19. Kita lihat tadi pemaparan Pak Suwandi bahwa semua indikator itu menurun karena daya beli menurun, secara umum perekonomian menurun. Jadi dari laporan OJK kita lihat juga angka-angkanya, dan tadi kalau yang saya punya November aja tuh total loan disburse-nya itu turunnya udah double digit ya, udah 17%. Nah, jadi berdasarkan itu kami sebagai rating agency dalam melakukan rating assessment itu memang ada 3 resiko yang kami lihat. Yang pertama adalah resiko industri, yaitu seperti yang kita lihat resiko-resiko yang terjadi di sektor multi-finance ini. Oleh sebab itu pada bulan Maret 2020 Credit Rating Agency itu melakukan melakukan review terhadap semua sektor industri dari portfolio yang sudah kami rating. Salah satunya adalah sektor multi-finance. Pada bulan Maret itu memang kami melihat bahwa dari semua sektor-sektor yang ada di dalam portfolio kami, industri multi-finance itu merupakan salah satu sektor yang paling terdampak buruk dari akibat COVID-19. Oleh sebab itu, waktu itu kami merevisi outlook multi-finance industry itu menjadi negatif. Nah, dalam outlook itu di dalam rating agency itu biasanya dalam 1 tahun kami akan terus review. Jadi data-data yang disampaikan oleh Pak Suwandi ini sangat kami butuhkan untuk melihat bagaimana prospek industri ini ke depannya pasca COVID-19 ini. Jadi waktu bulan Maret itu kami melakukan review, dan dari angka-angka yang data-data yang ada, ternyata memang semua mengalami penurunan, dan yang memang kami lihat salah satunya dari sisi financial adalah non-performing financing-nya itu sangat drop ya, jadi sangat memburuk. Oleh sebab itu pada bulan Maret itu kami merevisi outlook multi-finance sektor ini menjadi negatif. Dan selain industry risk di dalam rating assessment yang dilakukan, itu kami melihat juga resiko lain adalah resiko bisnis dan resiko financial. Cukup banyak yang sudah disinggung oleh Pak Suwandi tadi ya. Salah satunya yang tadi di slide yang terakhir, tantangan dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan finance untuk survive di dalam krisis ekonomi ini. Jadi di dalam business risk assessment itu kami melihat beberapa faktor, misalnya dari segi pertumbuhan, dari segi seperti Pak Suwandi bilang tadi market share. Jadi di situ kami lihat juga bahwa istilahnya itu kami melihat lebih mempunyai fleksibilitas untuk survive di dalam masa-masa krisis. Di dalam saya sebutkan misalnya tadi market share, begitu juga asset size, dan untuk perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan ATPM atau dengan perbankan, itu merupakan salah satu faktor positif yang kami lihat di dalam business risk assessment. Selain itu juga kami melihat distribution channel and capability-nya. Jadi tadi juga disinggung bahwa mungkin ke depannya tidak perlu mempunyai cabang yang banyak, tetapi akan beralih atau bergeser ke penggunaan teknologi. Jadi dengan kesimpulannya adalah bahwa selain jumlah, kita melihat kualitas dari channel yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan. Seberapa besar kemampuan satu cabang atau satu channel untuk menghasilkan penjualan. Itu yang lebih penting dibandingkan dari sisi
kuantitinya. Karena ke depannya beberapa klien kami juga sudah mulai bergeser ke teknologi base. Itu adalah faktor kedua yang kami lihat di dalam melakukan assessment terhadap bisnis profil suatu perusahaan pembiayaan. Selain itu juga dari segi diversifikasi, jadi baik produk maupun diversifikasi dari segi pendanaan. Jadi seperti saya sebut adalah perbankan dan capital market. Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan multifinance ini memang kontribusinya cukup besar di dalam dari sektor dari jumlah surat berharga atau MTN maupun obligasi yang di-issue di debt market kita. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan bank, mereka juga mempunyai support dari sisi funding. Walaupun kalau kami lihat dari beberapa, misalnya seperti Adira Finance, itu kalau kita lihat Danamon tidak menambah fasilitasnya, tetapi mereka mendapatkan, seperti Pak Suwandi bilang, pinjaman-pinjaman luar negeri. Itu kita lihat, kalau kita lihat laporan keuangannya, mereka masih mendapatkan tambahan pendanaan dari pinjaman-pinjaman luar negeri. Selain itu, dalam business risk assessment, kita dalam rating agency juga kita melihat bagaimana strategi dari manajemen untuk bisa survive di masa-masa yang sulit seperti pandemi COVID-19 ini, termasuk bagaimana mengembangkan human resources-nya ke depan agar bisa meningkatkan productivity. Dan selain industri tadi, bisnis, kami juga dalam melakukan rating assessment melihat memang dari industri maupun bisnis nanti ujung-ujungnya memang akan terlihat bottom line-nya adalah di financial risk. Di financial risk itu kami melihat beberapa faktor, capitalization, asset quality, liquidity, dan financial flexibility. Jadi capital ya beberapa indikatornya, misalnya seperti gearing ratio, itu tadi juga kita sudah lihat angka-angkanya. Memang dari sisi gearing ratio menurun karena ya bank melakukan tidak memberikan pendanaan selama masa COVID ini. Dan kalau dari sisi non-performing financing, dari segi kualitas aset, waktu Maret kita lihat angka rasio non-performing financing-nya itu memburuk, karena memang di bawah tidak ada loan disbursement dan kualitas asetnya memang memburuk karena daya beli yang menurun. Nah, mungkin dari apa yang tadi sudah disampaikan, akan berdampak positif terhadap rasio ini, sehingga dan satu lagi yang tadi ada untuk menghindari double pledge itu, sehingga nanti assessment terhadap calon debiturnya itu akan semakin lebih baik. Kami harapkan juga dari sisi rating untuk rasio non-performing ini akan lebih membaik. Sehingga rating untuk kualitas asetnya yang itu merupakan dominant factor waktu kita melakukan review terhadap sektor ini akan kembali bisa menjadi outlook-nya akan menjadi lebih positif. Selain itu dari sisi likuiditas ya karena memang funding-nya terbatas sehingga perusahaan-perusahaan pembiayaan ini memang mengalami krisis di liquidity, terutama perusahaan-perusahaan pembiayaan yang kecil-kecil dan tidak terafiliasi. Nah, tetapi di dalam proses pemeringkatan ada satu faktor yang kami lihat yang bisa mempengaruhi rating secara keseluruhan, bisa mempengaruhi secara positif. Misalnya, contohnya adalah support dari shareholders atau parent terhadap perusahaan ini. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan bank seperti Adira itu memang
kami lihat dari sisi rating itu support-nya atau financial flexibility-nya sangat kuat. Jadi pada saat krisis seperti tahun 2020 ini, perusahaan-perusahaan yang terafiliasi kami lihat mempunyai fleksibilitas lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak terafiliasi. Di dalam rating itu faktor yang cukup penting, sehingga kalaupun mungkin secara financial kita lihat performance-nya mungkin menurun atau kita lihat memburuk, tetapi faktor support dari owner, shareholders atau parent-nya itu bisa meningkatkan rating secara keseluruhan. Jadi itulah ada salah satu faktor yang terpenting, yang penting di dalam melakukan rating assessment, bukan hanya untuk multi finance perusahaan-perusahaan pembiayaan, tetapi semua sektor di dalam perekonomian. Mungkin itu yang dilihat di dalam kami melakukan rating assessment, khususnya terhadap perusahaan-perusahaan pembiayaan. Mungkin sebagai tambahan, berdasarkan data itu maturity debt di sektor multifinance itu tahun 2020 ya kayak yang saya dapat angkanya sekitar 130 triliun surat utang yang akan jatuh tempo. Dalam kondisi normal sebenarnya biasanya ini akan ada refinancing. Jadi perusahaan-perusahaan pembiayaan akan menerbitkan lagi surat utang baru untuk menggantikan surat-surat utang yang sudah jatuh tempo sebagai sumber pendanaan. Tetapi di kondisi yang abnormal seperti COVID-19 ini, memang banyak perusahaan yang mengurangi jumlah surat utang yang diterbitkan, bahkan ada yang menunda. Jadi sampai September 2020 yang data saya dapatkan itu jumlah debt issuance baru itu hanya 69,4 triliun. Itu turunnya cukup dalam dari tahun 2018 itu sekitar 132 triliun dan 2019 147 triliun. Jadi apa yang dipaparkan oleh Pak Suwandi mengenai outlook sektor ini di tahun 2021, perbaikan di sektor industri multifinance ini dan juga industri yang mendukungnya, misalnya industri otomotif, industri alat berat, itu diharapkan akan mendorong penerbitan surat utang lagi untuk sebagai salah satu sumber pendanaan selain dari perbankan. Dan KRI sebagai rating agency juga akan mendukung proses pemeringkatan karena merupakan kewajiban ya Pak untuk di rating sebelum issuance MTN atau obligasi di capital market. Oleh sebab itu dalam bulan-bulan ini rating KRI akan melakukan review lagi atau kaji ulang terhadap outlook dari sektor multifinance dengan melihat data terbaru ya. Jadi perkembangan dan outlook yang sudah disampaikan tadi, apakah outlook multifinance ini sudah lebih baik daripada waktu kita melakukan review pada bulan Maret 2020 waktu awal-awal pandemi COVID-19. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terhadap komen terhadap sektor multifinance dan outlook-nya dari sisi pemeringkatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Diana. Mungkin sekarang kita langsung masuk ke Q&A session. Jadi silakan Bapak Ibu di chat pertanyaannya apa, nanti bisa tanyakan ke Pak Suwandi atau bisa bertanya ke Ibu Diana dari KRI. Tapi sementara kita menunggu ikan chat dari Bapak Ibu, ada satu pertanyaan yang saya cukup penasaran sama pertanyaan ke Pak Suwandi ya sebagai Ketua APPI. Karena kita tahu sebelum COVID itu justru ada beberapa perusahaan multifinance yang default dan cukup menghebohkan waktu itu ya, kita tahu seperti maaf San Prima, lalu Arjuna ya, semuanya sudah ada di media ya. Tapi ketika COVID 2020 sampai awal 2021 ini
Dari kami belum ada satupun klien multi finance baik standalone maupun yang terafiliasi oleh holding besar itu terjadi default, dan saya tidak aware sampai saat ini ada perusahaan multi finance yang juga default di luar yang signifikan gitu ya, yang jadi mungkin Pak Suwandi bisa memberikan pencerahan nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang berbeda sekarang, ada perubahan struktural apa yang berbeda sehingga cukup kuat ya kalau saya lihat perusahaan pembiayaan saat ini gitu, di masa COVID. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Saiful, pertanyaan yang sangat bagus dan mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa memang Pak di tengah-tengah sebelum pandemi itu kan tadi saya katakan kurang dari 10 lah ya, tapi menghebohkan industri keuangan ya, Bu Diana ya. Jadi kalau kita bicara Sun Prima ini habitatnya beda Pak, beda sama portofolio kita yang besar. Mereka memang fokusnya di electronic financing karena dia kaitkan dengan toko yang mereka punya yaitu Columbia. Ya. Nah, kalau saya lihat apa yang terjadi di Sun Prima dan setelah kita pelajari setelah kasus itu terjadi dan terkuak di media, tentu lebih banyak karena fraud. Ya, sebenarnya bukan business risk. Ya, jadi kita melihat bahwa situasinya ini adalah karena perusahaannya sendiri sudah mendapat kepercayaan dari perbankan nasional, ya, terus menerbitkan MTN, ratingnya semua bagus, tidak melihat adanya indikasi fraud yang sudah dijalankan bertahun-tahun. Karena tentu fraud ini mungkin ya kalau kita bicara kerjasamanya, ya udah gampang, dia juga yang punya toko, dia juga yang punya pembiayaan, jadi nggak ada sesuatu yang bisa artinya bahwa very close attachment daripada supplier maupun perusahaan pembiayanya. Ini kita semua juga terkejut, ya, tidak ada yang menyangka bahwa sekelas seperti Sun Prima ini. Tapi mungkin kita semua juga nggak menyadari masa sih ya begitu cepat sekali orang beli elektronik dan NPL-nya begitu bagus dan segalanya waktu itu ya, kita tanpa ada sesuatu kecurigaan ini fraud. Kalau kita bicara fraud, no one can predict. When fraud is happening, ada fraud yang memang sudah terencanakan atau fraud yang memang tidak disengaja. Kan jarang fraud yang tidak disengaja. Pasti fraud itu sesuatu yang sudah menjadi planning dan udah jadi kebiasaan. Nah, ini yang nomor satu saya ingin menjelaskan. Sun Prima. Terkait kasus-kasus yang seperti double financing dan segalanya itu, mungkin lebih dipengaruhi dengan kasus panik. Panik artinya mereka nggak bisa tumbuh, manakala terus nggak bisa tumbuh, mereka masih punya plafon, terus ya, untuk bagaimana pikir mau mencuci, kan mereka harus menggantikan. AR yang buruk digantikan AR yang baru. Sementara AR baru nggak ada, akhirnya dijaminkan AR yang di perbankan lain terjadilah double, quadruple financing. Nah, pada saat itu terjadi, perbankan sudah kadung percaya sama si emitennya atau si debiturnya, yaitu perusahaan pembiayaan. Sehingga ditarik tanpa melakukan pemeriksaan bahwa penarikan ini benar-benar untuk kredit baru, atau mungkin pada saat kredit itu ditarik, tapi sebagian bukan untuk kredit baru, untuk bayar OPEX perusahaan. Ini yang terjadi kalau kita melihat kilas balik. Nah, itu yang terjadi, dan tadi saya katakan, tidak lebih dari 10, kita coba sebut deh, Arjuna, ya, Bima sudah diselamatkan, ya, terus Dharma Tama, Kembang 88, Sun Prima, saya bingung, apalagi coba? Ya, kalau yang dicabut-cabut izinnya itu kan memang nggak terjadi gonjang-ganjing. Memang karena tidak terjadi pemenuhan, tapi adalah 1-2 lagi, mungkin kurang dari 10 dari total 200. Ya. Nah, selanjutnya kenapa tadi di tahun 2020 ini kok nggak ngelihat ada sesuatu yang blow up dan segalanya? Perlu dipahami, OJK langsung antisipatif terkait kasus ini, dan OJK sangat-sangat keras. Dan ada peraturan POJK, yaitu POJK bukan 10 tapi 34 ya tahun 2018 itu diterbitkan, dan itu benar-benar menghukum dan akan dihukum kita sebagai pelaku usaha manakala melakukan perbuatan yang ada indikator pidana.
Dan hukumannya itu kita akan di fit and proper ulang. Minimal kita nggak boleh bekerja di industri keuangan. Di industri keuangan, bukan pembiayaan. 2 tahun, maksimal 20 tahun. Artinya kalau kita sebagai BOD maupun BOC tidak melaksanakan tata kelola yang baik, karir kita selesai. Dapur kita selesai. Dan kita akan menjadi orang yang dicatat negatif di industri atau di OJK, dan mau jangan berpikir, oh kita nggak bisa bekerja, fine, kita bisa jadi pengusaha. Bisa saja kita nggak dapat kredit dari kalaupun jadi pengusaha. Artinya kita semua harus menjaga reputasi ke depannya, dan OJK membuat peraturan tersebut dan sudah disosialisasikan dan jadi perhatian kita semua, Pak Saiful. Nah, kalaupun di industri kami saya selalu menyampaikan begini loh. Kalau kita punya kredit sama perbankan, terus ternyata kita akhirnya nggak bisa bayar. Kalau bisnis risk, paling-paling NPL seberapa besar kan bisa langsung terlihat dari laporan quarterly. Ya. Nah, kenapa tahun 2020 bagus? Kenapa hanya kurang lebih dari 10 juga yang tidak melakukan restru? Karena kami melakukan rata-rata di industri kita melakukan collection day to day, semua ada meeting baik WFH, nasabah dikejar untuk membayar. Dan di tahun 2020, kita juga jarang mendengar nasabah itu melakukan penjualan kendaraannya itu kepada LSM gini gitu. Nah, LSM mau punya duit dari mana lagi beli? Karena walaupun dia beli kendaraannya, dia mau jual bodong lagi, nggak ada juga yang mau beli. Jadi proses ini pastinya akan stop. Manakala sekarang terjadi pandemi, semua proses-proses yang namanya kejahatan pun untuk melakukan atau menipu perusahaan pembiayaan dengan membeli kendaraan atas nama dan segalanya terus dijual ke LSM jual lagi ke orang lain, itu nggak ada pasarnya lagi menurut saya. Pasarnya pun kalau ada berkurang. Dan ketiga, yang tadi saya sampaikan, kalaupun ada kejadian di mana kami ditipu oleh debiturnya dan debiturnya terus tidak membayar, debitur itu KTP-nya tercatat akan menjadi catatan blacklist-nya SLIK. Dia nggak bisa lagi ngambil. Dan saya mendengar beberapa perusahaan pembiayaan bahagia dengan adanya SLIK. Kenapa? Karena debitur begitu dicatat dia punya catatan kolek 5, dia nggak mau ngambil kredit KPR, mau ngambil ini nggak bisa. Dia datang ke perusahaan pembiayaannya, dia bayar, dia lunasin. Begitu juga kami, kalau menemukan debitur yang mau kredit, tapi dia ternyata bagus, tapi mungkin dulu dipakai namanya, begini segala. Saya bilang, kalau benar dipakai namanya dan kamu mau dapat kredit, mau putihkan, bayar lunas dulu di perusahaan pembiayaan yang mana, dapat dia ke surat keterangan lancar. Itu terjadi hari ini. Yang terakhir, saya sampaikan tadi bahwa kita ini selain ada SLIK, kita ada Pevindo Biro Kredit. Pevindo Biro Kredit memberikan warna yang lebih daripada SLIK. Ada yang namanya credit scoring, ya, mereka memberikan servis lebih. Ada Rapindo tadi yang saya sampaikan, aset registry. Aset registry ini akan mencatat seluruh data nomor rangka, nomor mesin. Nah, pada awalnya pelaku usaha kami tentu melihat ini apa ya? Mau ngapain sih catat-catat nomor rangka, nomor mesin yang kita biayain? Ternyata pada saat awal begitu banyak perusahaan pembiayaan menjadi anggota, ya 40-an saja, ada yang besar-besar sudah menjadi anggota kita. Di awal-awal terkaget-kaget ada satu perusahaan yang sangat-sangat prima. Begitu dia ngasih datanya, terus beberapa perusahaan yang baru menjadi anggota, begitu dilihat, lebih dari 20 yang dibiayain dia, nomor rangka nomor mesinnya ada dibiayain di industri, di perusahaan pembiayaan lain. Berarti apa? BPKB BPKB duplikat yang tidak ada duplikat lagi tulisannya sekarang karena tidak diblokir, dia bisa jaminin BPKB-nya tanpa menunjukkan visi kendaraannya kan. Kalau misalnya perusahaan pembiayaan yang satu lagi nggak teliti, trader. Nah, dengan adanya Rapindo, ini kita bisa ngasih tahu. Bahkan ada yang lucu lagi, saya bisa cerita. Di mana perusahaan pembiayaan itu akhirnya dia nggak memberikan data yang aktif aja. Akhirnya dia masukin yang sudah pernah di WO bertahun-tahun yang lalu. Nah, pada saat dia masukin perusahaan pembiayaan ini, terus ada perusahaan pembiayaan lain, kita kan pengelola, kita kaget loh, kok ini yang di WO
tapi ada mobilnya lagi dibiayain di sana. Berarti BPKB-nya kan masih ada di perusahaan pembiayaan yang sono, nggak diambil. Dan di sana pegang apa? Akhirnya kita suruh bicara. Kendaraannya ada. BPKB mana? Wah, ini berarti duplikat kan? Yang di sana pakai yang duplikat, yang baru. Tapi lancar katanya di tempat saya. Tunggu ya, tinggal berapa bulan lagi lunas, nanti kamu saya kasih tahu kendaraannya di mana. Bisa ditarik kan? Nah, ini yang membuat kita semakin kompak, terkoordinasi dengan baik dengan adanya aset registry. Aset registry kita belajar dari mana? Kita belajar dari negara lain, seperti di Filipina, di Australia. Nah, kita tergabung dari yang namanya Asia Financial Service Association atau AFSA. Nah, kita ke Filipina. Nah, kebetulan presiden dari AFSA itu Pak Sujono, orang Indonesia, mantan ketua umum. Sekjennya Pak Denis Firmansyah, banyak orang kenal lah Pak Denis itu siapa. Ya, ini apa namanya, kalau dunia multifinance nggak ada yang nggak kenal namanya Pak Denis. Ya. Nah, beliau ngajak kita ke Filipina. Ya, belajar di sana, dan kita tanya sama presiden APPI-nya di sana. Ada nggak sih double financing? Ada, tapi sejak tahun 2012 ke sini nggak ada. Kenapa? Kita bangun aplikasi aset registry. Semua mendaftarkan. Pada saat semua mendaftarkan, udah nggak pusing lagi perbankan. Karena ya bagaimanapun juga secara psikologis, orang kalau mau nakal, udah ada alat monitor dan mengukurnya, udah nggak berani. Kan begitu kan? Ada lah yang melanggar-melanggar tapi nggak berani. Dan di Filipina ternyata nggak ada sama sekali yang melanggar setelah adanya aset registry. Ini kira-kira Pak Saiful jawaban saya, dan semoga ini bisa meyakinkan semua pelaku usaha dari berbagai pihak yang mensupport industri kami. Ya, karena kalau kasih, enggak, Pak. orang pikir kan ya plain vanilla aja cara menilainya gitu kan, Bu Diana ya? Iya, Pak. Ya. Kalau kita udah punya alat ukur monitoringnya, ya nggak usah plain vanilla lagi, sebenarnya udah jauh lebih baik. Lebih baik, ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Suwandi, luar biasa sekali tadi jawabannya. Sementara menunggu dari teman-teman di sini yang akan ketik di chat untuk bertanya, saya ada titipan pertanyaan nih Pak. Jadi saya ingat sekali ya, beberapa tahun yang lalu itu saya ada di panggung ketika saya bekerja di credit rating agency lain ya, bersama Renald Wijaya. Renald Wijaya itu foundernya Modalku. Jadi waktu itu ya biasa, dia jualan tentang industrinya, P2P lending, saya komentarin dari sisi credit rating agency. Nah, satu yang sebenarnya ketika itu tone saya agak sedikit skeptik ya, bahwa pertumbuhannya bisa secepat saat ini, karena saya ingat waktu itu saya tanya sama Renald, dia masih 2 triliun, Modalku sekarang sudah 20 T di seluruh Southeast Asia, jadi pertumbuhannya luar biasa nih P2P. Dan mungkin pertanyaan saya ini Pak, tadi Bapak sudah singgung juga di slide presentasi bahwa bisnis model ini pasti berubah. Pasti ada technological disruption, tidak hanya ke perusahaan pembiayaan, tapi seluruh financial industry. Nah, kira-kira apa Pak yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan di Indonesia untuk memitigasi financial disruption ini? Tidak hanya dari P2P, mungkin dari aspek teknologi lain. Mungkin Pak bisa dikasih pencerahan sekali lagi Pak ke kita. Terima kasih. Oke, pertanyaan Bapak tentang P2P ya Pak ya. P2P sebenarnya di industri di P2P ya Pak ya. P2P dan financial disruption secara keseluruhan Pak, dan bagaimana perusahaan pembiayaan memitigasi hal tersebut. Ya, kalau P2P Pak, saya selalu menyampaikan kepada Bapak, P2P ini sebenarnya bukan kompetitor Pak dengan kami. Karena kalau dari sisi bunga yang dikenakan saja udah beda jauh ya Pak ya. Ya, dia mengenakan kalau P2P itu bunganya 0,83% per hari kali 30 itu 24-25% kali 12 300% Pak. Kalau perusahaan pembiayaan bisa mengenakan 300%, wah alhamdulillah. Tapi karena kemudahan dan mereka juga melihat resiko P2P itu sangat tinggi karena mereka kan mengambil konsep probabilitas Pak. Artinya begini, kalau mereka bunganya 300% per tahun, ya, NPL-nya 200%, saya tanya Bu Diana, masalah nggak? Enggak, masih untung 100%, Bu. Jadi kalau 3 debitur dia biayain, 2 macet, 1 masih jalan, oke. Pak Saiful. Iya, Pak. Nah, di saya, Pak, boleh nggak begitu, Pak? Nah, kalau di saya boleh begitu, kan saya ada aturan NPL nggak boleh lebih dari 5. Ya nggak ada, kita setengah mati ngurusin
administrasi bagaimana nih NPL, berarti mesti di WO, kekuatan funding kita juga mesti kuat. Nah, di konsep P2P ini, fundingnya kan masyarakat, dia dapat dari masyarakat. Masyarakat diiming-iming dengan imbal hasil yang tinggi, Pak Saiful. P2P ini kan dia platform. Perusahaan maupun modalku, atau apapun namanya, itu kan platform doang, dia hanya commission base. Resiko ada di investor dan peminjam yang kalau nggak bayar. Jadi artinya mereka hanya pakai teori probabilitas bagaimana mengukur ini. Jadi sebelum diatur OJK saja dulu, suku bunganya pernah 1000%, Pak. Jadi konsepnya 0,1 orang yang nggak bayar pun masih untung dia. Nah, inilah konsep yang mungkin kasihan bangsa kita, Pak. Dulu kita takut yang namanya dengan tengkulak, sekarang lebih dari tengkulak, Pak. Tapi saya yakini, Pak, ini kan proses awal, orang muda pinjam kredit, akhirnya banyak gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, tapi berakhir satu saat mungkin akan menjadi satu cerita yang kurang baik menurut saya. Tapi itulah P2P, Pak ya, saya nggak mau lari ke seberang sana, tapi saya yakin itu adalah sahabat saya, orang yang bermain di P2P juga sudah menghitung bahwa ini adalah teori probabilitas. Jadi kalau untuk memitigasi bahwa dari kita lari ke P2P, itu mungkin beda, Pak. Kayak sekarang, dari di kita aja kan ada orang yang the have, kalau mau kredit itu nyarinya Mandiri Tunas Finance. Ini ada Pak Haryanto nih. Ya, di sini ada BCA Finance misalnya. Pak Haryanto tuh ada. Kenapa nyari Mandiri Tunas? Kenapa nyari BCA Finance? Bunganya murah, dia orang kuat, Pak. Ya, kalau saya bilang sama Pak Haryanto, Pak Haryanto kamu dumping the price, ya enggak dong, gua orang kaya. Kalau mau gua bunga murah, so what? Jadi Pak Haryanto punya konsep adalah debitur yang bagus yang masuk ke saya. Nah, ada orang yang ngambil kelas kedua, mungkin bukan saingannya Mandiri Tunas. Ada klasifikasi sendiri-sendiri bagaimana kita mengelola dan memberikan pricing gitu ya Pak Haryanto. Ya mungkin Pak Haryanto juga pasti setuju dengan saya. Jadi kita memitigasi resiko itu tergantung. Jadi di bisnis multi finance ini, Pak, kami tidak langsung aja di antara perusahaan pembiayaan itu bersaing satu dengan lainnya, saling bersaing. Walaupun 180, mungkin 10 orang bersaing tersendiri dia bermain di sini. Pak Haryanto nggak masuk ke dealer itu. Nah, Pak Haryanto mungkin bersaingnya sama yang gede-gede nih, BCA Finance, Maybank, ya itu yang kekuatannya luar biasa. Nah, kita tahu, kita paham, masa kita mau masuk kepada MTF. Kita mau masuk ke MTF, orang gila. Kita nggak punya kekuatan dana. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan perlu dipahami juga oleh teman-teman yang mungkin bisa mengetahui bahwa multi finance ini memang habitatnya namanya multi finance, Pak. Anggota kita aja di multi finance itu ada yang namanya Central Jawa Power, Pak. Central Jawa Power itu bukan multi finance, itu adalah perusahaan Jepang Sumitomo yang melakukan perjanjian government to government antara Indonesia dengan Jepang dengan membangun proyek tenaga listrik seperti di proyek Jatiluhur dan lain-lainnya. Tapi dimasukin ke multi finance, jadi dia tidak habitat kita, gitu loh Pak. Jadi ini kira-kira mungkin menjawab Pak. Ya, makasih Pak. Nah kebetulan ini sudah masuk nih beberapa pertanyaan, menarik sekali, ada 3 pertanyaan dari Pak Geri Tajakusuma ya. Jadi pertama adalah bagaimana multi finance ini mendapatkan pendanaan? Mungkin sini saya bisa langsung jawab secara singkat, kalau Pak Suwandi mau tambahkan silakan. Jadi perbedaan dari perusahaan multi finance dan banking ini adalah perusahaan multi finance sampai saat ini belum bisa mengumpulkan deposit langsung dari masyarakat, betul ya Pak ya Suwandi ya? Ya, jadi semuanya adalah wholesale deposit. Ya, makanya ini klien besar kita juga nih, perusahaan pembiayaan, karena selalu isu obligasi. Nah, yang kedua adalah pertanyaan bagaimana Pak Suwandi melihat sekarang ya di bulan Januari ini, apakah ada shift appetite lagi dari bank untuk perusahaan multi finance untuk mulai memberikan pendanaan? Karena kita tahu waktu tahun lagi hangat-hangatnya COVID ini sempat bank ya nggak hanya ke multi finance ya, tapi ke beberapa industri ini cukup hati-hati. Nah, pertanyaan ketiga ini mungkin lebih cocok untuk Budian. Nah, kalau untuk credit rating agency, sebenarnya key metrics apa aja sih yang dilihat oleh credit rating agency untuk khususnya perusahaan pembiayaan? Mungkin yang pertanyaan sebelumnya bisa dijawab dulu Pak tentang
appetite dari bank yang Bapak rasakan ya untuk memberikan pinjaman ke perusahaan pembiayaan mungkin di sekitar Januari ini, Pak. Silakan, Pak. Oke. Kalau appetite, ya namanya bank itu mungkin masih shock dengan kejadian apa yang ada, tetapi mau tidak mau menurut saya, ya kita ini kan perpanjangan tangan dari perbankan. Manakala perbankan nanti mendengar bahwa kami sudah lebih diatur, kami sudah lebih diregulasi, punishment-nya sudah sangat keras, terus kita sudah ada alat mengukur dan monitoring yang baik, kualitasnya pasti akan menjadi baik, kita menjadi slick. Saya kok yakin, Pak, bank itu pasti akan datang lagi gitu loh. Nah, pada saat dia datang lagi, dia mungkin akan membuka lembaran baru. Namun saat ini kan memang kemarin itu pada saat sebenarnya di 2020 bank udah mulai mau ngasih lagi tuh. COVID, Pak. Ya namanya COVID, dia juga akhirnya dia sendiri juga harus bertahan juga, Pak. Semua kan konsepnya di 2020 semua bertahan, Pak Saiful. Iya, betul. Tapi saya yakin pasti mereka akan datang lagi. Mereka akan kembali kepada kita dan bagaimana kita mungkin. Nanti saya ada video tentang Rapindo, bisa dapat gambaran lebih jelas, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Pertanyaan berikutnya ke Bu Diana. Jadi, key metrics apa aja, Bu, yang dilihat khususnya untuk perusahaan pembiayaan? Oke, Pak Saiful, thank you. Jadi mungkin tadi saya sudah sedikit singgung bahwa memang ada 3 risiko utama ya tadi, industri, bisnis, dan financial. Kalau bisa saya simpulkan bahwa memang yang utama adalah kita melihat market position dari multi finance perusahaan pembiayaan. Bagaimana posisi dia di market, salah satunya kita lihat tadi yang terafiliasi, apakah dengan ATPM, dengan perbankan, karena itu juga mempengaruhi terhadap kemampuan perusahaan itu untuk memperoleh funding. Karena funding ini sangat penting. Tadi juga Pak Saiful udah singgung bahwa perusahaan pembiayaan kan tidak bisa mengumpulkan deposit dari pihak ketiga seperti bank, perbankan. Jadi funding itu bagi perusahaan pembiayaan itu sangat tergantung terhadap bank dan capital market. Jadi kalau memang dari sisi funding sudah secure, itu mendukung untuk pertumbuhan daripada portfolio pembiayaannya, sehingga ke depannya perusahaan multi pembiayaan ini bisa bertumbuh. Nah, kalau dari sisi financialnya memang yang non-performing financing atau asset quality ini yang merupakan salah satu faktor utama dalam kita melihat mengakses perusahaan pembiayaan, karena itu kualitas aset itu tadi seperti Pak Suwandi bilang itu sangat terpengaruh dari kualitas assessment dari debiturnya, dan sudah dengan adanya Rapindo tadi sudah terbantu sehingga mudah-mudahan ke depannya kualitas dari aset perusahaan pembiayaan akan lebih baik. Jadi dan pada akhirnya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa dukungan dari grup atau shareholders itu juga merupakan salah satu faktor yang penting untuk dalam mengakses perusahaan pembiayaan. Mungkin itu Pak Saiful. Oke, terima kasih banyak Bu Diana. Ini karena waktu mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Hanif Pradipta. Nah, ini kembali lagi ke Bu Diana nih pertanyaannya. Jadi tadi kita sudah singgung tentang technological disruption ya. Jadi kalau dalam tim Ibu menganalisa ya, bagaimana Ibu melihat melakukan assessment dari kapabilitas digital perusahaan pembiayaan ya, di mana ya menurut Pak Hanif sampai saat ini masih didominasi oleh saluran distribusi yang konvensional di perusahaan pembiayaan, walaupun tadi Pak Suwandi sudah menjelaskan ya memang habitatnya berbeda. Kira-kira bagaimana Ibu melihat ini? Ya, itu salah satu memang faktor yang kita lihat di dalam bisnis profile mereka, yaitu distribution channel and capability. Jadi selain jumlah, kita juga melihat kemampuan dari saluran distribusi itu. Salah satunya memang akhir-akhir ini bahwa teknologi itu sangat berpengaruh. Memang sudah ada beberapa
karena kami memang rating agency baru ya, jadi portfolio untuk multi finance juga masih belum terlalu banyak. Tetapi ada beberapa klien kami yang memang sudah apply teknologi dalam khususnya dalam assessment untuk calon debiturnya. Jadi dari end to end gitu mereka sudah melakukan menggunakan teknologi base. Jadi sebenarnya kalau ke depannya kalau memang akan di-apply teknologi yang lebih canggih ya seperti Pak Suwandi bilang, ke depannya memang perubahan itu pasti terjadi. Itu dari sisi rating kita melihatnya positif. Karena dari segi proses underwriting akan lebih cepat dan kualitas assessment-nya juga seharusnya akan lebih baik. Mungkin begitu Pak Saiful. Ya, terima kasih. Jadi Pak Saiful, izin Pak Saiful. Ya, Pak Suwandi. Izin Pak Haryanto dari MTF suruh bicara karena dia saya tahu sudah jualan mobil pakai virtual expo. Dia udah canggih itu digitalisasinya. Dia udah nggak ketemu dengan debitur. Debitur bisa lihat mobilnya pakai 3 dimensi. Ya, silakan Pak Haryanto. Pak Haryanto silakan Pak. Silakan pengalamannya Pak. Oke, terima kasih nih Pak Suwandi, dadakan nih diminta untuk kasih komentar. Kalau buat virtual sebenarnya gini, kita udah jalan mulai Pak. Jadi itu lebih banyak memang ke branding. Sellingnya sih belum optimal. Kalau brandingnya kemarin kita bikin itu yang hadir 48.000 Pak. 48.000 pengunjung. Cuman sellingnya yang kita bisa biayain baru sekitar 120 kalau nggak salah. Jadi masih kecil sih dari portfolio kita. Kita kan 1 bulan kondisi sekarang ya sekitar 6.000 unit ya. Kalau kondisi normal bisa mendekati 10.000. Nah cuman lumayan lah buat awal. Kami juga masih terus perbaiki Pak. Karena yang namanya digital ini menurut saya agak berbeda ya segmen customer-nya, Pak. Kalau untuk yang kayak saya pribadi ya, saya lebih suka yang konvensional sebenarnya transaksi, gitu loh. Tapi memang ada generasi yang suka dengan digital. Nah ini yang kita lagi bangun jalan keduanya, Pak. Jadi lewat virtual untuk marketingnya, lalu juga lewat Privy ID buat tanda tangan kontrak digital juga. Kita lagi siapin Pak itu, sudah oke juga. Lalu juga scoringnya juga kita coba siapkan digital. Jadi cuman portfolionya saya rasa sih belum besar ya. Belum besar karena behavior orang kita masih kombinasi Pak. Iya. Nggak semua nyaman dengan digital sebenarnya. Iya. Mungkin perlu 5-6 tahun lagi lah. Tapi cukup lumayan lah buat kita tes market kemarin. Mungkin itu Pak Suwandi, sedikit dari saya. Makasih. Terima kasih. Jadi ya itulah perubahan Pak, bertahap tapi menuju ke sana dan ya yang besar-besar sudah memulai. Siapa tahu nanti yang menengah dan kecil tinggal bilang sama Pak Haryanto, boleh nggak white labeling daripada saya investasi, Pak Haryanto nyewain gitu kan, bisa aja dia jadi perusahaan software house. Kolaborasi ya Pak ya. Ya, kita udah bikin microsite juga sih Pak sendiri. Kalau di APPI kita semua sahabat Pak. Iya. Ini Pak Suwandi bos saya nih, komandan. Siap Pak. Seperti saya diundang ke sini kan karena Pak Rizal Panji itu. Iya. Iya kan? Iya Pak. Sahabat kita di industri kita Pak. Iya. Ya, terima kasih banyak untuk kepada Pak izin saya ada video Rapindo Pak. Oh boleh silakan Pak, silakan di-share. Oke Nurul, silakan tayangi Nurul biar bisa pada tahu Rapindo itu apa. Juga kita juga sudah ada 2 video, yang satu untuk eKYC juga melalui Rapindo Pak. Ada tulisannya tuh.
Nurul, satu lagi Nurul. Ada nggak Nurul satu lagi? Ya, Nurul, Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, kalau bisa dilihat tadi bahwa memang belum semua menjadi anggota, tetapi POJK 47 tahun 2020 sudah diterbitkan oleh OJK dan diwajibkan pembiayaan yang bermain di sektor otomotif, bermain di alat berat, mesin-mesin, dan bahkan mungkin ada jaminan tanah bangunan nantinya harus mendaftarkan diri menjadi anggota daripada Rapindo. Nah, ke depan juga OJK mendukung, bahkan bicara dengan perbankan sehingga nantinya akan menjadi rapi dan ini. Dan saya juga mempunyai harapan satu saat nanti Rapindo ini kita serahkan kepada OJK. Saya sudah bicara sama OJK. Kalau OJK menginginkan ini kita tinggal serahkan karena ketoh ini kan adalah is a non-profit organization. Kenapa kita memakai biaya anggota berbeda dengan Pevindo Biro Kredit yang memakai mungkin kenakan kalau diklik atau apa biayanya di atas 10.000 atau berapa?
Kita hanya 1.000 perak hanya untuk menjaga biaya maintenance saja dan membayar gaji karyawan yang bekerja di dalamnya. Itu kira-kira Pak Saiful, Bu Diana, agar lebih meyakinkan apa itu Rapindo. Iya, terima Thank kasih you, Pak. Pak Suwandi, tadi bagus sekali pemaparan tentang Rapindo. Jadi harapannya bisa semua insan bergabung ya Pak ya di Rapindo. Secara POJK multi-finance wajib, Pak. Wajib. Wajib. POJK 47. Oke. Ya. Terima kasih. 2020. Terima kasih Pak Suwandi, terima kasih Bu Diana, dan terima kasih semuanya. Sebelum kita tutup, mungkin dari panitia mau mengadakan polling ya? Polling sebentar. Ya, mungkin bisa di-klik ya. Jadi kalau misalnya banyak yang puas, sering-sering nih, KRI bersama Aldira, kita adakan ini gitu. Oke, bagaimana sudah Pak Panitia? Bisa kita close? Ya, oke. Terima kasih ya, dengan polling tadi mungkin berakhir acara kita. Saya mau sedikit tutup ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Suwandi, Bu Diana, Pak Rudi dari Aldira, dan semua. Pak Haryanto juga tadi yang dadakan Pak, berbagi pengalamannya. Terima kasih sekali. Ada satu harapan dari kita, yaitu kita cepat pulih dari COVID-19 ini ya, ekonomi kita, dan juga untuk perusahaan pembiayaan terbukti bahwa sampai saat ini setidaknya masih cukup kuat ya untuk menghadapi tantangan dari COVID-19 ini, dan harapannya perusahaan multi-finance dan seluruh industri di Indonesia bisa kembali meraih kekuatannya seperti sebelum pandemi COVID-19 ini. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di acara-acara webinar selanjutnya. Terima kasih Pak Suwandi. Terima kasih Pak Suwandi. Terima kasih semuanya. Pak Rianto, makasih Pak Rianto udah bantu saya. Salam sehat ya. Sama-sama Pak Suwandi. Agus, Ya. Pak Rizal Panji, Bu Diana, Pak Saiful, semua. Ya, terima kasih. Teman-teman semua, terima Sehat kasih. semua. Terima kasih semua. Tadi saya lihat ada Pak Tito Tambayong, tapi udah keluar. Ya, terima kasih semuanya. Ya, the left. Terima kasih. Pak Suwandi dan Bu Diana, Pak Saiful, mohon maaf, mungkin bisa foto bersama Foto sebelum bersama, oke. Oke.